Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Baik anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali pada pertemuan yang ketiga insyaallah. Hari ini masih lanjutan dari bab pertama, mengimani hari akhir, yakni tentang balasan amal baik dan buruk. Baik anak-anakku sekalian, jadi pada poin terpenting dari iman kepada hari akhir adalah bahwasanya setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini ada balasan. Kalau baik, ada balasan baik, yaitu berupa tempat yang sangat indah, yang sangat nikmat, yang disebut dengan surga. Tapi sebaliknya, apabila perbuatan kita adalah perbuatan jelek, jahat, buruk, maka juga ada tempat untuk balasan amal keburukan kita, yaitu neraka. Jadi anak-anakku sekalian, untuk yang pertama kita bahas tentang surga, bahwa setiap kebaikan, setiap amal kebajikan yang kita lakukan di dunia ini nanti oleh Allah akan dibalas dengan sebuah tempat yang juga sangat luar biasa, sebuah tempat yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, sebuah tempat yang tidak bisa digambarkan dengan gambaran yang terindah di dunia ini. Karena surga ini adalah tempat yang spesial, surga ini adalah tempat yang istimewa, sebuah kehidupan yang sangat melegakan, sangat memuaskan, tidak ada pernah bosannya. Itulah surga. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara golongan, kelompok yang masuk surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, ada beberapa nama surga yang sudah cukup populer. Yang pertama adalah surga Firdaus. Ini adalah top levelnya surga. Para nabi, para rasul pasti akan tinggal di sini. Karena dia adalah surga yang paling indah, paling istimewa. Dia adalah top level, Firdaus. Inilah kalau dalam syairnya Abu Nawas disebutkan, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Wahai Tuhanku, kalau aku masuk surga Firdaus kayaknya tidak mungkin. Tetapi aku tidak kuat seandainya engkau masukkan aku ke dalam neraka jahim. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil adimi. Oleh karena itu ya Tuhanku, berilah aku kesempatan untuk bertaubat, karena sungguhnya engkau adalah maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Jadi itu adalah surga Firdaus. Yang kedua ada surga Ma'wa. Yang ketiga ada surga Khuldi. Yang keempat ada surga Na'im. Yang kelima ada surga Aden. Jazaohum min rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Kalau digambarkan di dalam surah Al-Bayyinah, balasan bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka bagi mereka adalah surga Aden. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, sangat indah, surga Aden. Yang keenam adalah Darul Muqamah, dan yang terakhir ada yang disebut dengan Darussalam. Sebagaimana doa kita setiap kali habis sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Yang terakhir tadi, wa adkhilnal, ya Tuhanku masukkanlah kami jannah di surga Darussalam, Darussalam. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita
menabung kebaikan, mari kita menabung pahala sebanyak-banyaknya. Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah, ladang tempat bercocok tanam bagi kita, dan itu akan kita panen di akhirat nanti. Maka kita tanam kebaikan, insya Allah akan kita panen juga kebaikan, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu ayat yang menggambarkan tentang keindahan surga, tentang kenikmatan surga adalah sebuah surat di surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang di dalam kesibukan mereka. Jadi kalau dilihat dari ayat ini, penduduk surga itu punya kesibukan yang luar biasa, dan pada hari itu kesibukan mereka adalah tidak ada lain selain bersenang-senang. Ayat 56, mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh bertelekan di atas dipan-dipan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang nanti kita dan keluarga kita akan masuk surga bersama-sama. Maka apa? Kita akan bisa berkumpul bersama, kita berbahagia bersama di sebuah tempat yang teduh, yang sejuk, di tempat yang indah, di sebuah pegunungan yang tinggi. Dan kita bersantai, kita duduk-duduk di atas dipan, bercengkrama dengan keluarga kita. Alangkah indah sekali dengan pasangan kita, dengan istri kita. Sebuah tempat yang luar biasa indah, diidam-idamkan oleh semua orang. Di ayat 57 dari surah Yasin, di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apapun yang mereka minta. Ada buah-buahan di sana dan apapun yang kita minta, tanpa perlu harus kita memasaknya, tanpa perlu harus kita memesannya, dan seterusnya. Jadi apapun yang kita inginkan, maka akan segera terpenuhi. Karena di surga tidak ada lagi tempat untuk bersusah-susah, tidak ada lagi tempat untuk bercapek-capek. Semuanya tinggal kita minta dan Allah segera memberi. Ayat ke-58, kepada mereka dikatakan salam, selamat, sejahtera, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi kita disambut di surga ini. Welcome to the heaven, welcome to the paradise, gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi selamat datang di surga, selamat datang. Jadi, kita disambut gembira oleh malaikat Ridwan tentu, yang sudah bersiap untuk menyambut setiap calon penghuni surga yang datang. Baik anakku sekalian, dan satu tempat yang mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari tempat ini, yaitu neraka. Sebuah tempat sebagai balasan dari setiap kejelekan, kejahatan, maksiat yang telah kita lakukan di dunia. Manakala ketika ditimbang dan ternyata dosa kita, kejelekan kita ternyata lebih besar, lebih berat daripada amal kebaikan kita, maka mau tidak mau kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan neraka yang pertama ada yang disebut dengan neraka Hawiyah. Dan neraka Hawiyah ini adalah neraka yang disebut para ulama yang paling ringan siksanya. Walaupun paling ringan,
tetapi tetaplah namanya neraka pasti sangat panas. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih ringan, maka baginya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa sih neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Jadi neraka ini diperuntukkan bagi orang yang timbangan amal kebaikannya ringan, lebih berat dosanya. Dia akan mampir dulu ke hawiyah. Untuk apa? Untuk mensucikan, untuk melebur semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan ketika dia hidup di dunia. Yang kedua ada neraka jahim. Yang ketiga ada neraka sa'ir. Yang keempat ada neraka sakor. Yang kelima ada khutamah. Wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah. Yang keenam ada neraka wail. Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah, neraka wail lah bagi orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah, neraka wail lah bagi orang-orang yang lalai di dalam salat. Dan yang terakhir ada top levelnya neraka, top level siksa dari neraka, yaitu neraka Jahannam. Siapa nanti yang akan menghuni neraka Jahannam? Salah satunya adalah orang-orang munafik. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan berada di keraknya neraka. Jadi ada bagian dari Jahannam itu yang paling bawah, itu yang disebut dengan dark, tempat yang paling gelap, yaitu itulah neraka Jahannam. Kenapa orang munafik masuk ke sana? Ya, karena orang-orang munafik ini tidak jelas, gitu ya. Dia disebut Islam, ketika berkumpul dengan orang Islam, dia mengatakan dirinya Islam. Ketika berkumpul dengan orang-orang kafir, mereka pun mengatakan, saya sama dengan kalian, kami hanyalah mengolok-olok orang-orang yang beriman. Jadi hati-hati, jangan sampai kita termasuk di antaranya. Maka segala tindak tanduk yang kita lakukan, kita harus senantiasa waspada. Karena apa? Karena setiap yang kita lakukan ada balasan. Jadi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Setiap kali sholat ada zikir Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Kita baca terus itu. Mudah-mudahan menjadi doa kita, dan kita termasuk di antara orang-orang yang nanti terbebaskan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang salah satunya tentang neraka, yakni surah Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai dengan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Jadi di neraka itu manusia akan disiksa dan tidak ada makanan di sana selain makanan yang disebut dengan pohon yang berduri. Wakilah yang menyebutnya sebagai pohon zakum. Itu pohonnya, buahnya salah satu-satunya yang tumbuh di sana, dan ketika dimakan dia tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Tetapi tidak ada makanan lain di sana.
dimakan pun tidak enak, menusuk-nusuk ke dalam kerongkongan kita, tenggorokan kita, tetapi tidak ada makanan lain di sana. Berbeda jauh dengan yang ada di surga yang bersenang-senang dengan makanan apapun yang mereka kehendaki. Di ayat lain disebutkan di dalam surah Al-Waqiah, bisamumi wa hamim wa dhillim yahmum la baridin wala karim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Jadi sekali lagi, dari dua ayat ini, dari dua surah ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa neraka ini tempatnya adalah panas, ada yang disiksa air mendidih, asap hitam. Jadi, tidak ada kesejukan di sana, tidak menyenangkan di sana. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah, kita dan keluarga kita, semuanya terbebaskan dari yang disebut siksa neraka ini. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sekaligus materi surga dan neraka ini adalah materi kita terakhir di bab 1 ini. Dan untuk tugas Anda di rumah, Anda cermati kisah calon penghuni surga, penasaran dengan calon penghuni surga di halaman 19, dan saya minta Anda tulis kesimpulannya, Anda tulis di buku catatan agama Anda foto, kirim ke WA pribadi Pak Budi. Terima kasih, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Dan satu lagi, untuk minggu depan kita bersiap-siap untuk penilaian harian 1, ulangan harian. Jadi untuk materi iman pada hari akhir ini, untuk minggu depan saya adakan ulangan harian melalui Google Form. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.